Kekerasan itu terjadi karena memang si pelaku ini punya kesempatan untuk merenggut hak atas orang lain gitu, hak tubuh orang lain. Hai, sahabat Papua Insight, apa kabar? Halo, jumpa lagi dengan saya Noris. Hari ini tuh saya mau bahas tentang kekerasan seksual terhadap anak-anak. Tapi sabar dulu, tunggu. Yang belum subscribe, belum like, belum komen, terus belum share lagi, cepetan. Sekarang tuh waktunya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Hari ini tuh saya mau bahas tentang kekerasan seksual. Nah, teman-teman, kemarin nih saya agak mendapat berita dan saya shock sekali. Bisa-bisanya itu terjadi begitu. Jadi ini tuh beritanya di media nasional lah, bahkan sudah banyak sekali media nasional. Ada Kompas angkat, terakhir tuh saya baca dari Tirto ID. Jadi dia judul tuh begini, 25 siswa sekolah Taruna Timika, Papua alami kekerasan seksual. 25, Bo, gila. Nah, ini tuh terjadi katanya sih dari bulan November 2020 sampai kemarin tuh ketahuannya bulan Maret 2021. Agak gila ya. Kita pikir saya 25 orang, berarti dari bulan November sampai Maret itu sudah berapa lama? Coba bayangkan, berarti sudah Desember, Januari, Februari, Maret, sudah 4 bulan dong berarti dari kasus itu mulai ditemukan begitu. Jadi saya bacakan mungkin ya. Di sini tuh dibilangnya begini. Dari judul 25 siswa sekolah Taruna Timika Papua alami kekerasan seksual. Ini saya baca di Tirto. Sekitar 25 orang anak laki-laki dan perempuan sekolah berpola asrama Taruna Papua Timika menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual oleh pembina asrama. Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto mengatakan kasus di sekolah Taruna Papua itu terjadi sejak November 2020 hingga 9 Maret 2021. Nah, menurut AKP Hermanto ini dia bilang korban yang mengalami kekerasan tuh sebanyak 12 orang. Terus yang mengalami pelecehan seksual tuh sebanyak 13 orang. Jadi 12 orang dapat kekerasan, terus 13 orang dia dapat kekerasan seksual. Pas ya 25 ya. Terus kasus pencabulan terungkap setelah berbulan-bulan terjadi lewat seorang anak yang jadi korban ke-25. Jadi selama dari bulan November kemarin itu sampai bulan Maret ini, korban ke-25-nya yang akhirnya mengaku kalau dia tuh sudah dicabuli pada tanggal 9 Maret 2021. Kejadiannya itu tuh malam hari di Asrama Putra. Korban akhirnya melaporkan pencabulan kepada kepala sekolah, terus dari kepala sekolah langsung meneruskan ke kepolisian. Pengakuan korban akhirnya membawa polisi menelusuri korban serupa. Sejauh ini pengelola sekolah asrama Taruna Papua belum dimintai tanggapannya terkait kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa puluhan siswa mereka. Demikian pun Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro belum bersedia memberikan keterangan. Jadi dari Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Adat setempat juga tuh belum memberikan keterangan. Jadi pelaku ini inisialnya tuh DF, terus sudah ditahan oleh Polres Mimika setelah diadukan oleh pengelola asrama. Dia itu dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal yang mengatur sanksi bagi orang yang melakukan pencabulan terhadap anak-anak. Jadi pelaku ini terancam dipidanakan penjara selama 5 tahun minimal ya, sampai maksimalnya tuh 15 tahun serta denda maksimal 5 miliar. Nah, itu tuh berita yang sedang tersebar luas di media-media nasional. Yang saya baca ini dari Tirto ID. Agak gila sih ya masalah kekerasan terhadap anak-anak ini. Soalnya sebenarnya bukan cuma ini yang terjadi di Indonesia. Kalau teman-teman melihat berita-berita lainnya dulu di tahun 2020 sekitar bulan Juli itu ada kasus yang serupa, tapi dia menimpa putra altar di gereja Katolik di daerah Jawa Barat. Kasus ini tuh juga terungkap karena ada putra altar yang
mengaku kepada orang tuanya terus diteruskan ke kepolisian. Terus hal yang sama pun itu juga di pesantren. Itu sekitaran bulan September di tahun 2020 kalau tidak salah. Jadi kalau kita bicara tentang kasus kekerasan seksual itu tuh tidak cuma menimpa korban perempuan, bisa juga terjadi pada anak-anak. Kenapa sih itu terjadi? Pasti teman-teman juga bertanya-tanya kenapa sampai anak-anak tuh selalu jadi korban kekerasan seksual. Nah, di sini saya akan bahas kenapa sampai anak-anak tuh bisa menjadi santapan empuk para predator-predator seksual ini. Yang pertama, kekerasan seksual itu bisa terjadi karena relasi kuasa. Seseorang tuh dia akan merasa sangat berkuasa ketika terhadap tubuh orang lain, ketika dia mampu untuk mengontrol tubuh orang lain tersebut. Misalnya kalau anak-anak tuh kan tidak bisa bergerak, begitu ada orang dewasa datang terus peluk dia kan susah ya bergerak, tidak punya kekuatan untuk melawan. Sehingga banyak kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak tuh sering terjadi sebenarnya. Jadi menurut saya teman-teman sudah mulai harus peka, terus sudah mulai harus mengajarkan ke anak-anak juga untuk berhati-hati karena kasus-kasus kekerasan ini sebenarnya tuh sering sekali kita jumpai. Tidak cuma kepada orang yang dewasa begitu. Bahkan saya sendiri pun belum tentu bisa terlepas dari kasus kekerasan seksual. Tapi dalam konteks ini karena anak-anak itu sangat tidak bisa bergerak dan tidak bisa membela diri di hadapan orang yang punya kuasa tadi, sehingga dia paling rentan sebenarnya. Dan kemudian saya rasa ini juga terjadi tuh di kalangan, ini tidak cuma terjadi di kalangan yang misalnya saya ada anak-anak keluar dari sekolah terus terjadi di jalan-jalan begitu. Tidak. Ternyata kasus-kasus kekerasan ini lebih banyak terjadi di kalangan-kalangan yang sebenarnya anggapan orang tuh sangat-sangat aman. Misalnya kayak di gereja. Di gereja tuh kan kayak tadi saya cerita ya, ada kasus kekerasan sebanyak 23 orang terjadi pada putra altar di gereja Katolik di Jawa Barat. Gereja tuh kan tempat yang kita rasa aman kan. Suatu ketika saya ke gereja saya merasa aman karena pendetanya juga pasti ini hukum Tuhan tuh dijalankan kayak begitu, jadi tidak mungkin akan melakukan kekerasan seksual dong kepada saya begitu. Ternyata anak-anak di sana sangat tidak aman. Terus kalau yang kasus yang barusan terjadi di Papua itu lebih tidak aman lagi karena yang melakukannya tuh pembina asrama. Bayangkan saja teman-teman, pembina asrama, seseorang yang dianggap sebagai pengganti orang tuanya di asrama. Kan itu sesuatu yang menurut saya sangat-sangat aneh begitu. Dan bukan aneh sih sebenarnya, lebih kepada tidak manusiawi nih orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak ini. Jadi menurut pandangan saya memang sudah mulai harus diperhatikan, sudah mulai harus diberikan pendidikan-pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini kepada anak-anak sehingga mereka mampu untuk menjaga diri dari kekerasan-kekerasan seperti ini. Bayangkan saja tadi kan disebutkan ada 12 anak yang ternyata dapat kekerasan dari si pembina ini. Lalu 13 anaknya itu yang mendapat kekerasan seksual. Terus ancamannya adalah kalau kau kasih tahu nanti saya pukul kau. Itu ancamannya. Dan saya sering baca setelah baca kasus-kasus ini di beberapa berita-berita online, misalnya saya sempat baca di Kompas, jadi si pelakunya tuh bilangnya kayak begini, kalau sampai kau lapor kepala sekolah, saya pukul kau. Berarti kan itu ada ancaman-ancaman. Ada sebuah gertakan yang akhirnya si korban tuh merasa, aduh saya kalau misalnya saya laporkan nanti saya dapat pukul, daripada saya dapat pukul ya sudahlah saya terima saja. Pasti dalam pikiran korban tuh akan seperti itu, apalagi kita bicara tentang anak-anak yang memang sama sekali tidak punya kuasa untuk melawannya juga melawan orang dewasa. Bagaimana cara perlawanannya? Kan dia tidak kuat untuk melawan tenaga orang dewasa kan. Nah jadi belum lagi kasus-kasus kekerasan ini kebanyakan tuh terjadi di anak-anak yang istilahnya nurut-nurut saja itu. Lalu setelah itu dia tidak cuman datang kepada korban yang perempuan, dia bahkan menyerang korban laki-laki begitu. Jadi ada anak laki-laki, ada anak perempuan yang akhirnya mendapat kekerasan seksual ini. Terus saya pikir mungkin ada baiknya kita juga harus mengupayakan satu bentuk
bentuk pencegahan terhadap kekerasan. Karena sebenarnya nih kekerasan ini kan bisa terjadi pada siapa saja, tidak cuma orang dewasa, tidak cuma karena jenis kelaminnya atau ekspresi gendernya atau orientasi seksualnya, tapi kasus kekerasan tuh terjadi karena memang si pelaku ini punya kesempatan untuk merenggut hak atas orang lain gitu, hak tubuh orang lain. Jadi dia merasa berkuasa begitu atas tubuh orang lain. Semakin dia bisa mendekap korban, itu dia semakin merasa bahwa oke, saya mampu untuk melakukan kekerasan terhadap orang ini begitu. Jadi saya rasa ada beberapa upaya-upaya yang untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak kita nantinya. Salah satu contohnya itu kayak kita mulai harus memberikan pendidikan kritis. Pendidikan kritisnya dalam hal pendidikan reproduksi terhadap anak-anak. Itu penting sekali biar kita tuh jadi tahu, anak-anak kita tuh jadi tahu mana saja bagian tubuh yang saya yang tidak boleh dipegang, mana saja bagian tubuh saya yang harus dijaga. Karena kalau kita tidak memberikan pendidikan kritis seperti ini, kedepannya tuh orang lebih mudah untuk melakukan kekerasan terhadap anak-anak, terutama kekerasan seksual. Terus yang berikutnya kita sudah mulai harus menciptakan ruang-ruang aman kita, misalnya kayak bersolidaritas atau bahkan mulai menceritakan apa sih kalau misalnya seseorang tuh menjadi korban kekerasan, dia harus berupaya apa untuk mendapatkan keadilan untuk dia. Misalnya kayak melaporkan, dan yang paling penting tuh jangan diam. Kalau begitu dapat kekerasan seksual atau kekerasan bentuk apapun, teman-teman tidak boleh diam. Belum lagi kan anak-anak nih kan selalu kayak karena merasa diancam kan, jadi agak takut, agak ragu. Jadi menurut saya harus terus didampingi. Lalu ada penanganan trauma juga harus, upaya-upaya untuk menghentikan keberlanjutan kekerasan itu kan. Jadi kalau korbannya juga harus diberikan trauma seperti itu. Lalu yang terakhir mungkin penutup dari saya, kita ini kan selalu menjadi pemadam kebakaran. Jadi kalau sudah ada api, baru kita ke sana untuk memadamkan api. Kenapa kita tidak memulai dengan jangan dulu ada api deh, kayak begitu. Sehingga menurut saya adalah paling baik mengajarkan anak-anak kita jangan melakukan kekerasan ketimbang hindari kekerasan. Jadi jangan kok ke sana. Kalau kau tidak mau diperkosa, kalau kau tidak mau dapat kekerasan, jangan kau ke sana. Tapi ajarkan anak kita, kau harus menghargai dia biar tidak terjadi kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya percaya kalau menjadi manusia yang merdeka, itu berarti kita harus memanusiakan manusia, termasuk memiliki hak atas tubuh diri kita sendiri atau orang lain. Bukan berarti orang lain, kita berhak untuk tubuh orang lain ya, tapi mereka berhak atas tubuh mereka sendiri begitu. Oke teman-teman, gitu ya. Jangan lupa subscribe ya channel ini, like terus komen. Ini penting sekali karena untuk edukasi berikutnya mungkin teman-teman bisa tonton channel ini juga. Sampai jumpa lagi.